S26 Ultra, X26 Plus, dan yang base model launching juga di Indonesia. Katanya nggak naik kelas, katanya sama aja, katanya nggak guna upgrade, apalagi in this economy katanya. Dengan harga chipset dan harga storage yang naik, gimana nih? Harus nggak kita upgrade ke S26 Ultra, Plus, dan base modelnya? Hari ini gue mau bahas first hands on. Let's go. Pertama gue mau bahas yang ada di teasernya kemarin bahwa kayaknya di sebelah-sebelah kita nggak akan ngelihat situasi di mana misalnya lagi di KRL lah, lagi di tempat umum, di mana kita harusnya buka smartphone tapi nggak mau dilihat orang. Jadi ini ada privacy display. Ini yang baru pertama kali ada di smartphone manapun, privacy display tapi bukan anti-spy screen protector. Beda banget karena ini by hardware. Anti-spy juga hardware, lo nambahin 100-200 ribu tuh udah ada anti-spy-nya. Cuma ada beberapa kendalanya. Pertama kadang-kadang fingerprint itu nggak kena. Kedua, itu juga add an extra thickness gitu. Terus ketiga, kadang-kadang emang bikin layarnya beda feel-nya, makin gelap atau makin berbayang seperti itu. Jadi menurut gue bagus banget kalau ada di hardware. Kenapa? Gini, privacy display-nya itu bisa di-set. Karena ini AI, karena ini by hardware sambung dengan software, dia tuh bisa di-set dalam artian lo nggak butuh, nggak usah dinyalain. Jadi kadang-kadang ada beberapa aplikasi yang gue pengen nggak apa-apa, ayo rame-rame lihat aja, nggak ada masalah gitu kalau orang lain sekitar ngelihat. Nggak apa-apa juga kalau misalnya gue butuh matiin privacy display ini kalau gue pakai kamera. Karena kameranya akan terasa warna yang berbeda di preview screen-nya ini. Terus juga privacy display itu bisa sebagian aja. Sebagian tuh misalnya di notifikasi paling penting. Jadi kalau udah mau bareng-bareng misalnya lagi pakai kamera bareng-bareng atau nonton Netflix bareng-bareng atau apapun itu, tiba-tiba ada notifikasi muncul. Nah, di situ sebenarnya kita nggak mau mereka lihat atau sekitar kita ngelihat notifikasi itu. Tapi nggak apa-apa ngelihat screen lainnya, dan itu bisa. Jadi privacy display di sini by hardware ada keuntungan bahwa itu bisa selektif. Satu, artinya bisa kapan yang kita mau mati nyala, bisa per aplikasi dan per area, yaitu notifikasinya. Cara kerjanya yang menarik, tadi gue sempat tanya sama Mas Ilham dari Samsung, bahwa dia ada narrow pixel sama wide pixel. Jadi di saat nyala privacy display-nya, wide pixelnya dia mati. Gitu. Jadi kayak cuman separoh. Kalau kerjanya anti-spy kan juga kayak ada garis-garis tipis yang kayak bikin kalau dari samping tuh nggak bisa dilihat. Ini beda sama yang kalau biasanya ada di laptop tuh, ada orang di sekitar kita tiba-tiba layarnya blur. Akibatnya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan itu. Tapi ini benar-benar privacy display yang nggak bisa dilihat dari kanan atau kirinya atau atas bawahnya kita. Itu adalah inovasi yang menarik menurut gue. Dan pasti gue yakin bisa berguna banget di banyak orang. Yakin gue. Ini satu poin plus. Duh, ada telepon. Ganggu aja sih lagi syuting. Lo pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, lagi sesuatu terus diganggu sama nomor nggak dikenal? Masalahnya itu, kalau ingat pengalaman gue yang pernah hampir ketipu soal kartu kredit kemarin, itu juga datang dari nomor yang nggak dikenal, tapi seolah-olah mengaku dia dari suatu bank lah. Nomor nggak dikenal nih enak nggak enak sebenarnya. Kadang-kadang gue harus terima dalam artian datang paket. Biasanya kalau datang paket tuh dia suka nggak tahu jalan dan akhirnya konfirmasi rumah gue bener apa enggak. Kalau nggak diangkat kasihan. Tapi kebanyakan dari telepon yang masuk itu adalah nomor nggak dikenal tuh ganggu buat gue. Penipu lah, nawarin sesuatu lah yang nggak kenal lah. Di S26 series semuanya itu ada fitur yang namanya call screening. Call screening itu semacam kita by definition teleponnya di screen dulu, artinya dibatasin dulu. Jadi kayak ada personal assistant kita yang akan ngejawabin telepon kita dulu, tanya mau ngapain, baru kita bisa memutuskan angkat apa enggak. Gue bilang itu keren banget. Harusnya itu adalah fitur juga yang berguna banget. Sayangnya sampai saat ini yang akan saat launch di Indonesia baru bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya belum. Kan kasihan kalau yang nelpon gue nanya alamat nggak tahu artinya apa, ya nggak sih? Gitu. Nah, ngomongin itu yang belum siap di Indonesia, ada satu lagi, automation. Automation tuh mungkin mirip, kita udah pernah dengar fitur namanya shortcut. Mungkin agak mirip itu, tapi lebih dalam lagi masuk ke aplikasinya. Aplikasinya sayangnya beberapa aplikasi ini belum ada di Indonesia. Saat ini gue tanya, automation itu baru berlaku di beberapa negara seperti Korea, asalnya Samsung, dan US. Sayang banget, gue tunggu banget untuk automation ini adalah fitur yang bikin kita bisa ngomong pakai prompt atau tulisan untuk misalnya pesenin Gojek nanti jam 5 gue mau pulang. Semacam itu, automation langsung tiba-tiba aplikasinya nyala untuk pesenin Gojek dijadwalkan di jam 5 nanti. Bayangin kalau banyak banget aplikasi di Indonesia nanti bisa begitu. Bisa pesan makan, pesan Gojek, Tinder,
Enggak. Bukan gue yang ngomong. Ada lagi fitur yang sebenarnya pengen banget gue coba. Ingat ini hands on, bahwa gue belum sempat coba-coba banyak karena beberapa fitur yang namanya AI itu harus lebih kenal kita dulu. Isi handphone kita apa, isi kehidupan kita segala macam tentang kita apa, nih belum gue masukin data-data gue. Samsung account gue, Google account gue belum masuk ke sini. Tapi ada yang namanya Now Nudge. Susah ya, Now Nudge ya. Now Nudge. Jadi semacam asisten tipis-tipis di keyboard. Jadi kalau kita pakai Samsung keyboard, dia akan memberikan saran-saran intinya. Tapi contoh kasusnya gini, misalnya gue lagi ngetik WhatsAppan sama seseorang, dia minta, kirim foto yang sama kucing-kucing lo kemarin dong, kirim foto kucing lo dong. Itu bisa satu, atau kirim foto waktu lo lagi liburan di Jepang kemarin dong. Oke, itu bisa dibantu oleh Now Nudge ini dengan di keyboardnya, di bagian atasnya, itu dikasih suggestion foto mana yang dikirim. Tinggal pencet fotonya itu, langsung masuk ke file share, langsung ada di keyboardnya. Berapa banyak waktunya sih yang kita buang untuk bolak-balik galeri nyari foto yang jumlahnya ada ribuan, puluhan ribu, sehingga lo susah banget akhirnya nggak kekirim-kirim tuh foto. Nah, Now Nudge tuh ngebantu sedikit. Keren ya? Nanti gue coba di video reviewnya mungkin lebih lengkap. Nah, gue tahu nih, pasti yang kalian tunggu tuh ngobrolin tentang kameranya. Memang, S-Series tuh jagoannya kameranya Samsung. Paling bagusnya di situ. Nah, sekarang di S26 Ultra yang gue pegang ini, ada apa sih yang baru? Pertama-tama dari segi spesifikasi, yang diperbarui adalah aperture-nya. Aperture-nya itu dari 1,9 ke 1,4. Artinya apa? Mungkin udah tahu bahwa itu memasukkan lebih banyak cahayanya. Bukannya lebih besar, artinya cahaya masuk lebih banyak. Artinya, untuk foto malam atau gelap cahaya dikit tuh lebih bagus. Hasil-hasilnya lu bisa lihat sih. Kita ambil di kayak jazz club gitu deh, ala-ala di sini. Kita bikin foto dan video, dan hasilnya gue rasa naik sih. Jelas lah naik dari 1,9 ke 1,4. Gimana menurut kalian soal aperture ini? Dan nggak berhenti sampai situ. Stabilization itu naik level lagi. Kalau kebanyakan smartphone itu stabilizationnya adalah ya you know lah. Kalau lo bawa, kalau lo itu terlihat lebih stabil memang. Tapi ini bisa di lock. Jadi gyrospace-nya di lock di horizontal selama masih ada objek di depannya. Kita tetap fokus di objek itu. Mau smartphone-nya kita puter-puter, kita goyang-goyangin, itu tetap stabil. Kita udah nyoba sedikit-sedikit di sini. Gue ngebayanginnya kasusnya di saat kita mungkin sambil lari kan goyang-goyang udah pasti terus konstan goyang, videoin diri sendiri. Gue abis lari 200 kilo. Nah, kayak gitu, itu pasti mati sih lo lari 200 kilo. Tapi intinya dia nggak akan goyang-goyang dan bisa di lock secara horizontal. Baru pernah denger kan? Sama, gue juga. Terus ya, atau lagi. Yang gue sering pakai di Samsung dan yang gue akuin paling bagus adalah AI untuk generatifnya. Artinya biasanya kalau ada orang di belakang gue terus bisa, atau objek yang kita nggak mau bisa dihapus. Atau bisa di-generate dengan gambar-gambarnya S Pen-nya ini yang masih ada by the way. Itu bisa gambar-gambar terus terjadi sesuatu. Itu udah ada. Di S25 udah ada. Di Fold gue juga udah ada. Bedanya di S26 yang Ultra ini, bedanya adalah dia bisa di-prompt. Oke? Jadi artinya lo nggak usah ke aplikasi lain atau gimana oper ini ke aplikasi AI assistant lain terus lo prompt, nggak usah, langsung di situnya di foto editornya lo prompt. Misalnya nih gue foto sofa, mau ada buaya lagi santai minum koktail, jadi cuma ditulis doang, sisanya sih gue serahin ke imajinasi lo deh, lo mau ngapain. Nah, satu lagi nih yang gue juga belum pernah lihat ada di smartphone lain, APV. Gue pikir selama ini tuh mobil doang yang pakai APV. Mobilnya masih ada nggak sih sekarang? Udah nggak ada ya? Jadi APV itu adalah Advanced Professional Video. Kasarnya, itu adalah formatnya Samsung yang bikin dia terima secara mentah-mentah video yang direkam. Tanpa kompresi apapun untuk kepentingan sosial media atau apa. Hasilnya sangat detail, sangat bagus dengan tapinya size-nya gede banget. Gede banget. Gue nggak berani coba karena saat ini adalah masih smartphone yang gue pegang ini. Gue balikin lagi nanti untuk dibalikin lah. Nanti kalau gue udah pegang beneran, gue mau coba seberapa cepat akan habis storage-nya. Pinter banget Samsung nyuruh kita beli yang 1 tera nih. Oke, yang membedakan dari S25 kemarin, ini udah naik level dari segi chipsetnya. Dia sekarang menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5.
for Galaxy. Jadi yang udah diracik khusus untuk Samsung sehingga NPU-nya tuh naik sampai 30-an persen sampai 40% dan semuanya juga naik, CPU dan GPU-nya juga. Terus chargernya juga naik. Untuk chargingnya dia udah 60 watt dan untuk wireless chargingnya udah 25 watt. Tapi sayangnya nggak dapet chargernya. Emang flagship gitu kali ya. Jadi gue saranin, gue biasanya pakai ini. Ini Acmic 67 watt charger. Oke? Jadi yang pertama, dia itu 67 watt artinya udah cocok sama Samsung Super Fast Charger. Kedua, dia juga 40% lebih kecil dari 65 watt lainnya. Ketiga, dia udah ada GaN generasi 10 yang lebih efisien dan nggak cepat panas. Dan walaupun terjadi pun dia udah ada Smart Overheat Protection. Jadi lengkap. Ya? Cobain. Jadi ini ada Buds 4 juga, ada Buds 4, ada Buds 4 Pro, dan ada S26, 26 Plus, dan 26 Ultra. Oke, so menurut gue ini cukup banyak perbedaannya dari sebelumnya dan harus lo pikir bahwa kalau ingat setiap PO itu pasti lebih beneficial daripada lo beli nanti, oke? Karena di PO itu udah pasti dapet sama seperti sebelum-sebelumnya lo dapet extra storage, di mana tahun ini storage lagi mahal lo. Jadi kalau lo beli yang 256 lo akan dapat 512, di harga 512 lo akan dapat 1 tera dan lo nggak bisa beli 1 tera sekarang ini karena cukup beli 512. Untuk harga-harganya lo bisa lihat sendiri, untuk speknya lo bisa lihat sendiri dan saran gue sih beli aja sih. Beli ya. Beli deh. Cobain aja. Beli. Mendingan beli. Apa beli aja? Oh iya, ada warna spesial Silver Shadow kalau lo beli di Samsung.com. Ya, sekalian. Ya udahlah, sekalian sama Buds 4 Pro-nya juga. Dan Buds 4 buat pasangan lo kali. Anak lo.